Assalamualaikum semua, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Hari ini kita masuk ke pertemuan setelah libur lebaran ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Kalian libur lebaran kemana saja? Alhamdulillah Pak, kita di rumah mentaati protokol kesehatan yang diberikan dari pemerintah setempat. Oh, lebih baik ya di rumah saja untuk menjaga hal-hal dari penyakit yang telah kita lalui selama setahun ini ya. Betul sekali Pak. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas menyiapkan kelasnya untuk berdoa. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita presensi terlebih dahulu ya. Baik Pak. Adli, Hadir Pak. Egi, Hadir. Febri, Baru ke WC Pak. Dila. Dipanggil guru BK. Kenapa? Berantem tadi Pak sama adik kelas. Jagoan dia Pak emang. Petarung. Baik, sudah hadir semua ya berarti. Ya Pak. Berarti hari ini kita akan langsung masuk ke materi saja ya. Karena sebelumnya kita telah ketinggalan jam pelajaran karena jeda libur lebaran. Sedangkan hari ini juga kita sudah mendekati untuk UAS. Jadi langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul kalimat tidak komunikatif tetapi cermat. Sebelumnya pada saat sebelum libur lebaran kita sudah membahas apa sih kalimat komunikatif itu. Ada yang masih ingat sini kalimat komunikatif itu seperti apa? Lupa Pak, kelamaan liburan biasa Pak. Baik, saya akan menjelaskan kembali apa sih kalimat komunikatif itu. Kalimat komunikatif merupakan sebuah kalimat yang jika kita sampaikan pada lawan bicara kita, lawan bicara itu langsung mengerti maksud tujuan apa yang kita sampaikan. Dalam artian di sini kita tidak menyampaikannya secara bertele-tele, jadi langsung masuk ke intinya saja sehingga lawan bicara kita mengerti apa yang kita maksud atau tujukan. Nah, kalimat komunikatif di sini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah ciri-ciri kalimat komunikatif yang pertama adalah sesuai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini kita berpedoman pada QEB, bukan EYD lagi ya, karena EYD sudah digantikan menjadi QEB. Kaidah kebahasaan di sini banyak wujudnya. Yang pertama kaidah kebahasaan di sini sebenarnya ada banyak. Kalian bisa lihat di buku yang telah diberikan. Nah, di sini saya hanya menulis 4 saja. Namun saya tidak akan membahasnya lebih dalam karena ini materi untuk selanjutnya. Nah, kaidah kebahasaan di sini berpedoman pada QEB. Nah, dalam kaidah kebahasaan di sini ada yang namanya kata sifat, kata kerja ataupun kata benda. Kemudian ada kata penghubung, kata ganti, kata awalan atau semacamnya. Nah, karena ini untuk materi selanjutnya, jadi tidak akan saya bahas.
saya akan bahas untuk kedepannya saja. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ciri-cirinya sesuai nalar. Apa sih sesuai nalar itu? Maksudnya sesuai nalar di sini yaitu apa yang kita artikan atau apa yang kita maksudkan dapat dikelola oleh otak kita sehingga kita menyampaikan sesuatu itu masuk akal kepada lawan bicara kita. Contohnya seperti apa sih? Nah, sesuai nalar ini di sini saya berikan ada 2 kalimat. Yang pertama ada area dilarang parkir. Yang kedua ada area bebas parkir. Menurut kalian apa sih yang mana yang dapat kalian nalari, kalimat pertama atau kalimat kedua? Kalimat kedua, Pak. Mengapa kalimat kedua? Karena di situ sudah dijelaskan area bebas parkir yang ditujukan untuk tidak ada tempat parkir khusus motor, Pak. Ya, jawaban kamu sebenarnya salah ya. Yang bisa masuk ke nalar yaitu yang pertama area dilarang parkir. Mengapa area dilarang parkir memasuk ke dalam nalar atau akal sehat? Maksudnya area dilarang parkir di sini bahwa di area tersebut dilarang untuk parkir kendaraan, baik motor, mobil ataupun kendaraan lainnya. Namun kalimat yang kedua di sini dapat mengandung 2 arti. Maksudnya bebas di sini dalam artian bisa bebas dari kendaraan yaitu tidak boleh parkir. Kemudian ada artian selanjutnya bebas di sini dalam artian boleh parkir, mau baik motor, mobil ataupun kendaraan lainnya. Nah, kalian sudah paham? Oh begitu, Pak ya. Paham, Pak. Oke, saya lanjut. Kemudian ada ciri-ciri yang ketiga. Kemudian ciri-ciri yang ketiga dari kalimat komunikatif yaitu kalimat tidak berbelit. Maksud dari kalimat tidak berbelit di sini, kalian menyampaikan sesuatu dengan langsung ke inti atau tujuan dari apa yang kalian bicarakan. Tidak berbelit-belit atau tidak pakai basa-basi. Jadi langsung masuk ke inti atau tujuan yang akan kalian bicarakan. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kalimat komunikatif. Apa kalian sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, saya akan hapus ya. Sudah dicatat kan? Sudah, Pak. Baik. Kemudian kalimat komunikatif di sini juga mempunyai syarat-syarat. Nah, kalimat komunikatif di sini mempunyai 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu sesuai kaidah kebahasaan. Nah, sesuai kaidah kebahasaan ini sama seperti ciri-ciri sebelumnya, yaitu terbagi lagi menjadi kata kerja, kata benda, kata sifat, kata awalan, kata pengganti atau konjungsi dan sebagainya.
Nah, yang penting itu berpedoman pada QEBI. Kemudian ada sesuai nalar, sama seperti ciri-ciri sebelumnya. Sesuai nalar di sini dapat diartikan masuk ke akal. Seperti contoh yang saya berikan tadi, yaitu area bebas parkir atau area dilarang parkir. Yang ketiga ada sesuai maksud pembicara. Maksudnya di sini yaitu apa yang kita bicarakan, maksud atau tujuan yang kita bicarakan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita, sehingga lawan bicara kita itu mengerti apa tujuan yang kita bicarakan. Nah, kemudian kita akan membahas kalimat tidak komunikatif. Dalam sebuah kalimat komunikatif dapat berubah menjadi kalimat tidak komunikatif. Hal itu dapat terjadi karena berbagai hal. Yang pertama ada sebuah kalimat komunikatif dapat berubah menjadi sebuah kalimat yang tidak komunikatif. Hal-hal yang mempengaruhi perubahan tersebut, yang pertama ada kalimat terlalu luas atau kalimatnya terlalu kompleks. Maksud dari kalimat terlalu luas di sini seperti kalian setiap tanggal 17 Agustus akan melaksanakan sebuah upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, baik yang ke-71, 72 ataupun 73. Nah, kalimat yang saya bicarakan tadi sudah terlalu kompleks atau terlalu luas, sehingga seharusnya dapat dipersempit menjadi setiap tanggal 17 Agustus peserta didik melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada tujuannya sudah jelas namun berbelit. Itu contohnya seperti tujuannya sudah jelas namun berbelit. Contohnya seperti ibu menyetorkan uang ke bank agar rekeningnya terisi. Nah, di sini kan sudah jelas tujuannya bahwa ibu itu menabung ke bank. Nah, kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang tidak komunikatif karena tujuannya itu sudah jelas. Inti dari kalimat tersebut bahwa ibu menabung ke bank. Nah, ditulis seperti ini sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat tidak komunikatif. Kemudian ada tidak logis. Tidak logis di sini seperti syarat-syarat atau ciri-ciri kalimat komunikatif. Berarti kalimat tersebut tidak masuk akal oleh akal pikiran kita. Seperti yang tadi saya bahas, contohnya yaitu area bebas parkir ataupun area dilarang parkir. Area bebas parkir itu dapat menimbulkan dua makna, baik bebas parkirnya maksudnya bebas dari kendaraan umum seperti motor, mobil ataupun kendaraan lainnya. Nah, kemudian area bebas di situ juga bisa diartikan sebagai di situ boleh parkir baik kendaraan umum lainnya. Nah, sebenarnya kalimat tersebut harus diubah menjadi sebuah kalimat yang logis seperti area
dilarang parkir. Berarti kan area dilarang parkir tersebut maksud tujuannya itu sudah langsung dapat diterima oleh akal pikiran kita, yaitu area tersebut dilarang parkir, baik kendaraan motor, mobil ataupun kendaraan lainnya. Nah, apakah kalian sudah jelas materinya? Baik Pak, bisa dipahami. Oke, kalian sudah tulis juga? Sudah Pak, sudah selesai. Oke, karena kalian sudah menulis juga, Bapak akan memberikan soal sebuah kalimat tidak komunikatif. Tolong kalian ubah menjadi kalimat yang komunikatif. Nah, ini merupakan sebuah kalimat yang tidak komunikatif. Ada 3 soal di sini. Coba kalian ubah menjadi sebuah kalimat yang komunikatif. Saya beri waktu 5-10 menit. Tolong kalian ubah soal ini menjadi sebuah kalimat yang komunikatif. Nanti saya akan tunjuk satu persatu untuk membicarakan hasil dari pengubahan kalimat tidak komunikatif menjadi kalimat komunikatif ini. Ya, langsung saja kalian kerjakan.
Ya, waktunya telah habis. Nama yang saya sebutkan, tolong bicarakan hasil pengubahan kalimat tidak komunikatif menjadi kalimat komunikatif tersebut. Hasil dari apa yang kalian kerjakan ini akan saya masukkan ke dalam nilai latihan tugas hari ini. Coba Adli bicarakan laporannya. Baik Pak, dalam kalimat yang pertama, Bapak menuliskan Ibu menyetorkan uang ke bank agar rekeningnya terisi. Dalam kalimat tersebut sebenarnya sudah kita pahami, tetapi lebih bisa disimpulkan lebih disimpulkan lagi. Jadi Ibu menabung di bank karena dalam kalimat itu sudah dijelaskan tujuan Ibu untuk menabung ke bank. Lalu yang kedua, tukang kebun itu membawa ember berisi air yang disiramkan ke tanaman. Dalam kalimat kedua ini, tukang kebun menyiram tanaman di kebun sudah jelas, harusnya tidak usah ditambahkan kata-kata tambahannya lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang itu mengirimkan paket kepada penerima paketnya. Dalam kalimat ketiga itu diubah menjadi orang itu bekerja mengantarkan paket, karena dalam kalimat di situ sudah jelas tujuannya, yaitu mengantarkan paket. Jadi kalian jawaban yang disampaikan oleh Adli sudah benar ya. Jadi kalian berarti sudah mengerti apa yang dapat dilakukan, bagaimana cara mengubah kalimat tidak komunikatif menjadi sebuah kalimat komunikatif. Karena waktunya sudah mau habis, jadi tolong hasil dari kerjaan kalian dikumpulkan ke saya untuk saya nilai, dan langsung saja saya akan absensi ulang sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Adli, Hadir Pak. Febri, Hadir Pak. Dandi, Hadir. Malik. Saya. Oke. Selesai ya, karena jam pelajaran hari ini kita sudah habis. Kalian kumpulkan tugasnya ke meja saya. Tolong ketua kelasnya koordinasikan untuk mengumpulkan ke meja saya. Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, tujuannya yaitu kalian bisa membedakan apa sih kalimat komunikatif itu, bagaimana cara pembentukan kalimat komunikatif itu, bagaimana cara mengubah kalimat komunikatif menjadi kalimat tidak komunikatif, ataupun sebaliknya. Kalian juga bisa mengidentifikasi apa contoh-contoh kalimat komunikatif ataupun kalimat tidak komunikatif. Nah, nanti akan saya beri tugas kepada ketua kelas, tolong kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan sebelum jadwal jam pelajarannya dimulai. Baik, karena waktunya telah habis, mungkin hanya itu saja pelajaran yang Bapak sampaikan. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Jadi tolong kalian pelajari terlebih dahulu di buku mengenai kaidah kebahasaan itu. Nanti minggu depan akan Bapak tanya satu-satu mengenai apa sih kaidah kebahasaan seperti itu. Baik, terima kasih karena telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Mungkin sekian dari Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih.